Bab 1011. Alam surga roh surgawi. Ada dataran luas di bagian utara tanah roh iblis. Saat ini, perubahan misterius terjadi di langit di atas dataran. Awan mulai berkumpul dari segala arah, menutupi langit dalam lautan awan. Terdengar suara siulan dari langit di kejauhan. Kemudian seberkas cahaya muncul dari dataran. Pilar ini sepertinya menopang langit tanah roh iblis, dan suara gemuruh datang darinya. Saat awan terus naik, sejumlah besar riak yang membawa dampak dahsyat menyebar dan menyebabkan awan menyusut. Alhasil, pilar cahaya ini menembus langit. Itu berubah menjadi lingkaran cahaya yang perlahan menyebar ke seluruh langit. Saat pilar cahaya muncul, energi spiritual surgawi yang kaya menyebar dan menutupi hampir 30% tanah roh iblis. Ada beberapa burung hitam jelek yang terbang lewat dan tersapu oleh energi spiritual surgawi secara kebetulan. Tubuh burung hitam bergetar dan kemudian sejumlah besar gas hitam keluar dari tubuh mereka dan menghilang. Setelah gas hitam itu hilang, tiba-tiba burung hitam itu berubah menjadi burung bangau putih. Mereka mengeluarkan tangisan gembira dan mata mereka dipenuhi dengan kecerdasan saat mereka terbang dalam lengkungan yang indah. Tanah roh iblis dipenuhi dengan energi iblis, yang merupakan sumber energi bagi penduduknya untuk mengolahnya. Pada saat ini, pemandangan mengejutkan terjadi di langit. Energi iblis yang memenuhi tanah roh iblis bertabrakan dengan energi spiritual surgawi yang muncul. Terjadi tabrakan yang dahsyat, seperti api dan air, keduanya tidak dapat bercampur, menyebabkan terjadinya perubahan yang aneh. Namun, energi iblis di sini terlalu kuat dan energi spiritual celestial dari satu pilar tidaklah cukup. Itu segera ditekan oleh energi iblis di sekitarnya. Namun, semakin banyak energi spiritual celestial yang keluar dari pilar, akhirnya mampu menjangkau area sekitar 50 km. Terdapat cukup energi spiritual surgawi untuk mencegah energi iblis menekannya sepenuhnya. Segala sesuatu di ruang sepanjang 50 km dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, sedangkan bagian luarnya penuh dengan energi iblis. Keseimbangan tercapai ketika energi spiritual surgawi tidak dapat berkembang tetapi energi iblis tidak dapat menyerang. Tepat pada saat ini, Ling Tianhou, pria parubaya berbaju ungu, dan Master Void yang terkenal sedang duduk di tengah formasi di gua ketiga. Mata Ling Tianhou terbuka dan bersinar terang. Tanpa ragu, tangan kanannya terulur dan retakan muncul. Asap hijau dalam jumlah besar keluar dari celah dan kunci gua perlahan muncul. Dia hanya membutuhkan waktu 7 hari untuk membuka gua keempat. Saya sudah melebih-lebihkan Wang Lin, tapi sepertinya saya masih meremehkannya. Saya menghabiskan hampir 1 bulan membuka gua ketiga. Ling Tianhou merenung saat tangan kanannya menunjuk ke batu hitam di tengah formasi di bawahnya. Asap itu segera mengelilingi batu hitam itu dan masuk ke dalamnya. Kemudian batu hitam itu bergetar dan formasinya diaktifkan. Di bagian barat tanah roh iblis, tanah milik negara roh iblis. Pada saat ini, langit berubah warna dan pilar cahaya melonjak ke udara. Saat pilar cahaya melonjak, gelombang dampak mulai menyebar tanpa henti. Pilar itu melesat ke langit bersamaan dengan suara gemuruh yang keras. Energi spiritual surgawi yang padat menyebar dan memulai tabrakan lain dengan energi iblis di tanah roh iblis. Pada saat ini, pilar-pilar dari utara dan barat tampak beresonansi satu sama lain saat mereka berkedip dengan keras. Kekuatan mereka meningkat ketika mereka berusaha menembus penghalang 50 km dan memperluas keluar.
Di saat yang sama, pilar cahaya lainnya melesat ke langit di selatan. Bahkan lebih banyak lagi energi spiritual celestial yang meletus, dan pertarungan antara energi celestial dan iblis pun dimulai. Olsir sedang duduk di dalam gua kedua, melihat formasi dengan tatapan tenang. Namun, ada cahaya aneh yang hampir tak terlihat melintas di matanya. 7 hari, Sang Maha melihat diam-diam merenung. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan atau rasakan. 3 pilar cahaya muncul satu demi satu di tanah roh iblis, menarik perhatian para pembangkit tenaga listrik di tanah roh iblis. Perubahan drastis energi iblis menyebabkan mereka panik. Negeri roh iblis yang tidak berubah selama bertahun-tahun sedang mengalami perubahan yang tak terbayangkan ketika 3 pilar cahaya muncul. Energi spiritual surgawi yang menyebar dari 3 pilar tampaknya memulai 3 pertempuran melawan energi iblis. Selain dari timur, sisa langit di atas tanah roh iblis dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Namun, terlalu banyak energi iblis yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, energi spiritual celestial dari 3 pilar tidak cukup untuk mengguncang negeri roh iblis. Di dalam gua pertama, pasangan budidaya awan surgawi diam-diam berdiri di dalam formasi besar. Meski Wang Wei terlihat tenang, ada sedikit kegembiraan yang tak tertahankan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, "Hari ini, hari yang kita tunggu akhirnya tiba." Hu Juan berdiri di sampingnya, memegang tangan Wang Wei, dan dengan lembut berkata, "Kita akan berhasil kali ini. Kami sudah merencanakannya begitu lama, kita harus berhasil kali ini." Wang Wei mengangguk. Ada bayangan ungu di belakang mereka. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan secara samar-samar mengungkapkan aura yang sangat akrab dengan Wang Lin. Tanah roh iblis, siapa yang tahu bahwa tempat ini dulunya disebut alam surga roh surgawi? Wang Wei menghela nafas dan mengarahkan tangan kanannya ke arah batu hitam dalam formasi. Batu hitam itu menyala dan formasinya diaktifkan. Energi iblis itu seperti racun. Hari ini, biarkan wujud aslinya muncul kembali. Mata Wang Wei bersinar terang. Pilar cahaya melonjak langsung ke langit di bagian timur tanah roh iblis. Bersamaan dengan itu, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya menyebar. Saat ini 4 pilar cahaya dari timur, selatan, barat, dan utara berubah. Seolah-olah mereka telah terhubung bersama untuk membentuk formasi raksasa. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar mengalir keluar, dan sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini menciptakan badai energi spiritual surgawi yang menyapu seluruh negeri roh iblis. Saat energi spiritual surgawi menyapu tanah merah tua itu, seolah-olah lapisan debu terhapus dan memperlihatkan bumi hitam yang sehat. Berbagai tanaman menumbuhkan kehidupan baru saat badai melanda. Badai surgawi menyapu hutan lebat. Pohon-pohon raksasa di hutan iblis bergetar dan semuanya kembali ke bentuk aslinya sebagai pohon yang menjulang tinggi. Bahkan beberapa monster di dalam hutan bergetar ketika badai energi spiritual surgawi melanda. Saat ini, ada seekor harimau hitam dengan satu tanduk di kepalanya tergeletak rendah, dan matanya bersinar. Ia menatap ke depan dengan air liur di sudut mulutnya. Di depannya berdiri sekelompok rusa iblis. Rusa-rusa itu berwarna ungu dan saling mencabik-cabik karena menunjukkan tanda-tanda jinak. Saat harimau hitam hendak menerkam, badai energi spiritual surgawi melanda. Seolah-olah badai telah menyapu seluruh energi iblis. Tanpa energi iblis,
tanah tidak lagi berwarna merah dan menjadi hijau kembali. Rusa yang saling menggigit semuanya terjatuh ke tanah. Warna ungu pada tubuh mereka memudar, menampakkan warna aslinya, dan memancarkan perasaan surgawi. Harimau hitam yang akan menerkam gemetar dan mengaum. Tanduk di kepalanya hancur dan bulu hitamnya memutih. Itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan kemudian keganasannya hilang dan digantikan dengan kecerdasan. Saat badai energi spiritual surgawi melanda, hutan iblis berubah total. Dari kejauhan tampak seperti alam surgawi. Meskipun sungai di luar hutan tampak jernih, namun dipenuhi energi iblis. Jika seseorang meminumnya terlalu lama, energi iblis akan berkumpul dan mengubah fisiknya. Bahkan ikan-ikan di sungai menjadi aneh karena serbuan energi iblis. Seekor ikan seukuran telapak tangan Anda memiliki gigi tajam yang dapat dengan mudah mencabik-cabik manusia. Namun, saat energi spiritual surgawi menyapu, seolah-olah ada lapisan kabut yang menyapu. Sungai menjadi lebih jernih dan memberikan perasaan menyegarkan. Bahkan airnya sendiri mengandung sedikit rasa manis yang kering. Ikan-ikan di dalamnya bergetar dan berubah dari penampakannya yang mengerikan menjadi penampakan yang sangat berwarna. Kemudian ikan-ikan mulai bermain di dalam sungai. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan dengan jelas melihat bahwa seluruh negeri roh iblis berubah seiring energi spiritual surgawi menyapu. Seolah-olah dunia seharusnya seperti ini, tapi sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu menyebabkan tempat ini menjadi negeri iblis. Sekarang keempat pilar cahaya melepaskan energi spiritual surgawi yang dengan cepat membersihkan energi iblis dari negeri ini. Kegelapan di tanah mencair seperti salju saat cahaya menggantikannya. Energi iblis yang memenuhi tempat itu dengan cepat disingkirkan. Seolah-olah tanah roh iblis telah ditutupi oleh selubung energi iblis dan sekarang telah dihilangkan tanpa ampun, memperlihatkan bentuk aslinya. Semua kota dan suku di tanah roh iblis tersapu oleh energi iblis ini. Wajah setiap orang dipenuhi rasa sakit saat mereka terjatuh, tidak mampu berdiri diam. Energi iblis keluar dari tubuh mereka dan dihilangkan oleh energi spiritual surgawi. Semua energi iblis yang telah disimpan selama bertahun-tahun kini telah hilang. Sekarang setelah mereka sadar kembali, tidak ada lagi energi iblis yang tersisa di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan perasaan menyegarkan dan kebingungan. Saat keempat pilar terus melepaskan energi spiritual surgawi, perlahan-lahan memenuhi dunia. Saat ia menyapu daratan, bahkan langit pun menjadi cerah. Semua energi iblis sepertinya menghilang di bawah energi spiritual surgawi yang kaya ini. Dari kejauhan dipenuhi pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Burung bangau terbang di udara dan teriakan makhluk roh terdengar. Tidak ada lagi binatang iblis yang tersisa. Alam surga roh surgawi. Namun, masih ada beberapa tempat di mana energi iblis masih tersisa di alam surga roh surgawi yang telah dipulihkan. Tidak peduli berapa banyak energi spiritual surgawi yang mengalir ke area tersebut, energi iblis tidak akan bergerak. Di sebuah lembah di alam surga roh surgawi, ada genangan air. Wajah setan muncul di kolam. Dia melihat energi spiritual surgawi yang telah berlalu, dan matanya mengeluarkan cahaya iblis. Bab 1012. Gua surgawi terbuka. King Lin merencanakan ini dengan baik. Aku tidak menyangka perubahan besar akan terjadi ketika gua dibuka. Jika aku tidak menyerap roh iblis kuno lainnya, aku akan benar-benar tertekan sekarang.
Namun, semua itu tidak penting sekarang. Bahkan jika negeri roh iblis kembali seperti semula, itu tidak masalah. Sekarang guanya terbuka, kali ini saya akan berhasil. Iblis kuno, Kaisar Langit, aku, Beilou datang. Iblis kuno itu mengungkapkan ekspresi ganas saat dia bergegas keluar dari genangan air dalam sinar cahaya iblis. Energi spiritual surgawi menyapu dia, tetapi ketika mendekatinya, energi itu diserap oleh cahaya iblis di sekitarnya dan meningkatkan energi iblisnya. Di gua bawah tanah di bawah negara iblis di alam surga roh surgawi, Yao Qikue mengangkat kepalanya saat energi spiritual surgawi menyapu. Saat dia merasakan energi spiritual surgawi, tubuhnya bergetar. Kemudian matanya mengeluarkan cahaya hantu dan energi iblis yang kuat mengelilinginya. Energi iblis membentuk pusaran besar yang menyerap semua energi spiritual surgawi di sekitarnya. Energi spiritual surgawi dihancurkan dan diserap. Tubuh Yao Qikue berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melayang di udara. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura iblis yang kuat yang menutupi penampilannya, namun aura dinginnya masih kuat. Setelah berhenti sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya iblis dan menyerang ke depan. Ada tempat lain yang terhindar dari energi spiritual surgawi. Itu adalah negara iblis api, tempat sekte pemurnian jiwa berada. Energi spiritual surgawi terbang melewati patung Wang Lin di kedalaman sekte pemurnian jiwa. Energi spiritual surgawi mencoba menghilangkan energi iblis di dalam, tetapi teriakan tajam keluar dari dalam patung. Saat energi spiritual surgawi tiba, jutaan murid sekte pemurnian jiwa merasakan kegelisahan dalam tangisan tersebut. Tanpa ada yang mengambil alih, hampir semua murid mengeluarkan bendera jiwa mereka. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk lapisan pelindung di sekitar patung batu itu. Seluruh ibu kota sekte pemurnian jiwa dikelilingi oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersiul untuk menghadapi energi spiritual surgawi. Namun, energi spiritual surgawi terlalu kuat, dan sekte pemurnian jiwa seperti perahu kesepian yang mengambang di antara ombak yang marah. Jutaan murid sekte pemurnian jiwa dipenuhi rasa takut, namun mereka mengatupkan gigi dan bertahan. Tepat pada saat ini, sebagian energi spiritual surgawi berubah seolah-olah memiliki kemauannya sendiri. Tidak hanya tidak menyerang, ia juga membentuk pusaran untuk membantu sekte pemurnian jiwa melawan 3 bagian energi spiritual celestial lainnya. 3 bagian energi spiritual surgawi tidak menyerang secara paksa dan malah berputar-putar. Pusaran di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan cepat berhenti dan menyatu kembali dengan 3 lainnya untuk menyapu seluruh dunia. Ketika energi spiritual surgawi memenuhi alam surga roh surgawi, keempat pilar bersinar terang, menyebabkan daratan diselimuti cahaya. Keempat pilar cahaya dihubungkan oleh cahaya seolah-olah ada lapisan perlindungan yang dijalin di atas alam surga roh surgawi. Alam surga roh surgawi di masa lalu mengaktifkan formasi perlindungannya sekali lagi. Pada saat ini, saat cahaya memenuhi langit dan formasi perlindungan diaktifkan kembali, perubahan besar terjadi di pusat alam surga roh surgawi. Ada barisan pegunungan tak berujung di tengah 4 pilar. Bumi berguncang, sejumlah besar gunung runtuh, dan debu beterbangan ke udara. Dari kejauhan semuanya tertutup debu. Cahaya ungu datang dari salah satu gunung yang runtuh, menampakkan seekor naga ungu. Naga ungu itu mengeluarkan suara gemuruh dan gunung-gunung yang tersisa runtuh.
Naga ungu itu naik ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan surga. Naga ini sangat bermartabat dan memperlihatkan tatapan yang sangat dingin. Setelah muncul, pegunungan lain runtuh dan naga ungu kedua muncul. Kemudian semakin banyak gunung yang runtuh dan naga ungu lainnya muncul satu persatu. Pada akhirnya, ada 9 naga ungu di langit, dan mereka mengeluarkan auman naga yang sepertinya bertahan selamanya. 9 naga ungu ini berpotongan satu sama lain, dan saat cahaya ungu menyala, mereka membentuk formasi. Saat formasi ini terbentuk, energi spiritual surgawi di area tersebut meledak dengan hebat. Formasi 9 naga melayang di udara dan memancarkan cahaya ungu. Bahkan bisa dilihat dari kejauhan, dan memancarkan cahaya ungu. Langit di luar formasi berputar dan kemudian 3 orang keluar. Mereka adalah Ling Tianhou, pria parubaya berbaju ungu, dan di antara mereka ada Master Void. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Tak lama setelah mereka bertiga muncul, ruang di depan mereka berputar dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, mata Ling Tianhou menjadi tajam. Master Void juga mengangkat kepalanya untuk melihat All-Seer. Ekspresi All-Seer normal ketika dia melihat ke arah Master Void dan dengan tenang berkata, All-Seer menyapa rekan penggarap Void. Master Void tersenyum tipis dan mengangguk. Ling Tianhou mengundangku, jadi orang tua ini datang untuk melihatnya. All-Seer melihat formasi 9 naga dan dengan tenang berkata, saya tidak percaya diri hanya dengan kekuatan saya, tetapi karena rekan penggarap Void ada di sini, seharusnya tidak ada masalah dengan perjalanan ini. Saat keduanya berbicara, 2 distorsi berbeda di ruang muncul di sisi berlawanan dari formasi. Itu adalah pasangan budidaya awan surgawi dan Wang Lin. Sosok ilusi mengikuti pasangan budidaya awan surgawi. Di belakang Wang Lin ada Si Tunan, Master Halloween, dan teman-temannya. Ketika kedua sisi muncul, mereka mulai mengukur sisi lainnya. Saat Wang Lin muncul, sosok di belakang Wang Wei gemetar saat dia dengan hati-hati melihat ke arah Wang Lin. Matanya menunjukkan penyesalan dan kepuasan. Tatapan Wang Lin tertuju pada pasangan budidaya awan surgawi. Dia pernah melihat mereka sebelumnya, tapi dia tidak mengenal mereka. Namun, dia segera mengenali bayangan di belakang mereka sebagai Zoe. Wang Wei memandang Wang Lin dengan penuh minat dan tersenyum. Kamu adalah Wang Lin, orang yang mengambil kunci gua keempat. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi matanya dipenuhi kewaspadaan. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi pria di depannya, dan wanita di samping pria ini juga memiliki kultivasi yang tidak bisa dia lihat. Pasangan budidaya awan surgawi. Wang Lin pernah mendengar tentang pasangan kultivasi ini dari Yao Qikui. Setelah mereka menguasai sebuah gua, mereka tidak pernah pergi. Keduanya pastilah pasangan kultivasi. Wang Lin dengan tenang berkata, ya. Hu Juan, yang berada di sebelah Wang Wei, tersenyum pada Wang Wei. Kamu kalah taruhan sejak saat itu. Wang Wei tersenyum dan mengangguk, lalu dia tersenyum pada Wang Lin. Apakah pembatasan di pintu masuk tidak habis di negara iblis api dilakukan olehmu? Saat Wang Wei berbicara, dia melambaikan tangannya dan sehelai rumput muncul. Saat Wang Lin melihat rumput, dia mengenalinya sebagai batasan yang dia tempatkan saat itu. Ekspresinya tidak berubah dan dia mengangguk. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Saat aku seusiamu, aku tidak bisa menerapkan batasan rumit seperti itu. Wang Wei menghela nafas dan matanya dipenuhi kekaguman.
Senior melebih-lebihkan. Saat Wang Lin berbicara, tatapannya tampak dengan santai menyapu bayangan di belakang Wang Wei. Saat tatapan Wang Lin menyapu, mata Zhou Li berkedip samar. Wang Lin segera mengerti. Tepat pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dari kejauhan. Yang di depan adalah wanita paruh baya yang cantik. Di belakangnya ada 4 muridnya, termasuk Qian Qin dan salah satu yang bisa menjadi Brilliant Void Scientist berikutnya. Wanita cantik itu tiba dan lihat sekeliling. Pertama dia menyapa Sang Maha Melihat, kemudian dia dengan hati-hati melihat ke arah pasangan budidaya awan surgawi, dan kemudian memberikan anggukan ramah ke arah Wang Lin. Akhirnya, dia tiba di samping Master Void. Ekspresi All-Seer normal, tapi dia mengerutkan kening. 2 lelaki tua datang mengejar wanita cantik itu. Itu adalah lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki berbaju hitam. Orang tua di labu itu memandang semua orang. Ketika dia melihat pasangan budidaya awan surgawi, pupil matanya menyusut, dan setelah merenung sejenak, dia tiba di sebelah Yang Maha Melihat. Adapun pria berkulit hitam, dia tidak berbicara dan berdiri di samping Wang Lin dan teman-temannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria berbaju hitam itu. Wang Lin bahkan belum pernah berbicara dengan orang ini sekalipun, tetapi dia samar-samar merasa bahwa orang ini memiliki kepribadian yang dingin dan sombong dan dia tidak suka dekat dengan orang lain. Pria berkulit hitam memandang Wang Lin dan berbicara untuk pertama kalinya. "Bawa aku masuk." Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Formasi 9 naga perlahan berputar di bawah cahaya ungu. Namun, pada saat ini, api iblis yang kuat menyerbu ke arah sini. Dalam sekejap, api iblis itu datang dan berubah menjadi sosok manusia. Namun, itu dikelilingi oleh energi iblis, sehingga mustahil untuk melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Bahkan mustahil untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Namun, saat sosok ini muncul, Wang Lin tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, sosok iblis itu juga melihat ke arah Wang Lin. Matanya mengungkapkan rasa kebencian yang kuat, dan orang ini menatap lurus ke arah Wang Lin seperti pedang. Namun, orang ini tiba-tiba menarik pandangannya dan berdiri di samping Yang Maha Melihat. All-Seer bersikap netral saat dia mengangguk. Namun, tatapannya tertuju ke kejauhan, dan kali ini ada sedikit antisipasi di matanya. Seorang pemuda pemberani berbaju merah perlahan berjalan dari kejauhan. Dia sangat tampan dan mengungkapkan rasa kecantikan yang seperti iblis. Kepalanya benar-benar mulus tanpa sehelai rambut pun. Ada energi spiritual surgawi yang mengelilinginya. Dia pertama kali melihat Wang Lin dan tersenyum. "Adik Wang, aku datang terlambat." "Bei Lou." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. "Kamu tidak terlambat, ini saat yang tepat." Kemunculan pemuda berkepala plontos menyebabkan pupil mata Master Void mengecil. Ada kilatan rasa dingin di mata pasangan budidaya awan surgawi. Hanya All-Seer yang secara bertahap mengungkapkan senyuman. Formasi 9 naga diaktifkan dan energi spiritual surgawi memenuhi area tersebut. Saat 9 naga ungu itu bergerak dan meraung, ada kilatan cahaya ungu yang menutupi area sekitar 50 km. Cahaya dengan cepat berlalu, dan sosok semua orang menghilang. Gua kelima telah terbuka. Bab 1013. Hantu. Tidak ada yang tahu seperti apa gua kelima di alam surga roh surgawi tempat dewa surgawi King Lin berada, bahkan ukurannya pun tidak.
Hanya King Lin yang diizinkan masuk saat itu. Tidak ada orang luar yang diizinkan, dan setiap pelanggar dibunuh. Bahkan King Xuang belum pernah melangkah setengah langkah ke dalam sini. Gua kelima ini adalah rahasia mutlak King Lin. Pada saat ini, saat cahaya ungu menghilang, semua orang menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa tubuhnya hancur berkeping-keping oleh cahaya ungu. Perasaan ini sangat aneh, tapi dia tidak merasakan sakit. Rasanya seperti berlangsung selamanya, namun kenyataannya hanya berlangsung sesaat. Wang Lin muncul di tempat asing. Tempat ini tertutup pasir hitam, dan ujung cakrawala tidak mungkin terlihat. Angin yang menggerakkan pasir seperti angin puting beliung bertiup kencang. Bahkan langit pun redup, seolah ada selubung abu-abu di atas langit. Jika seseorang melihat terlalu lama, mereka akan merasa tertekan. Wang Lin memandang ke langit saat dia berdiri di pasir hitam, ekspresinya suram. Perasaan keilahiannya telah menyebar, tetapi perasaan keilahiannya, yang dapat dengan mudah menutupi seluruh tanah roh iblis, tidak dapat menemukan tepi ruang ini. Wang Lin adalah satu-satunya orang yang berada dalam jangkauan akal ilahi. Tampaknya semua orang yang masuk tersebar, dan akan sangat sulit untuk bertemu satu sama lain. Sambil merenung, Wang Lin melayang ke udara. Namun, setelah dia hanya melayang 100 kaki, ekspresinya berubah dan dia merasakan krisis turun dari atas. Dia mendarat tanpa ragu-ragu dan sinar biru keluar dari mata kanannya dan berubah menjadi perisai cahaya biru. Saat perisai cahaya biru muncul, gas abu-abu turun dari langit. Itu sangat cepat sehingga langsung menyentuh perisai cahaya biru. Terjadi ledakan dan kemudian Wang Lin mundur lebih dari 100 kaki sebelum dia berhenti. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin. Dia kemudian mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Bayangan dewa kuno muncul di belakangnya, dan tinjunya berisi kekuatan dewa kuno. Tinju ini bertabrakan dengan gas abu-abu dan membuat gas abu-abu tersebut runtuh. Namun, runtuhnya gas abu-abu tidak hanya membuat Wang Lin rileks, tetapi juga menyebabkan pupil matanya menyusut, dan dia dengan cepat mundur. Gas abu-abu yang runtuh tidak menghilang tetapi berubah menjadi 10 helai gas abu-abu yang lebih kuat yang ditembakkan ke arah Wang Lin dari 10 arah berbeda. Gemuruh berlanjut ketika Wang Lin terpaksa mundur, dan gas abu-abu bergerak lebih cepat, mengejarnya. Meski semuanya terhalang oleh perisai, dampaknya masih menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Ketika dia melihat serangan gas abu-abu sekali lagi, Wang Lin meludahkan seteguk energi asal esensi ke dalamnya. Ketika mereka bertabrakan, tangan Wang Lin mengepal dan dia melayangkan pukulan. Adegan yang membuat Wang Lin terkesiap terjadi sekali lagi saat keributan terus berlanjut. Lebih dari 10 helai gas abu-abu runtuh, tetapi mereka berubah menjadi lebih dari 100 helai yang menyerang Wang Lin. Apa-apaan ini? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tidak mengalami banyak serangan balik pada pukulan pertama, tetapi serangan balik pada pukulan kedua sangat besar. Tangannya masih sakit akibat pukulan itu. Meski rasa sakitnya segera hilang, Wang Lin tidak berani melancarkan pukulan ketiga. Saat dia mundur dengan cepat, perisai cahaya biru mengelilingi Wang Lin, menahan serangan gas abu-abu. Sosok Wang Lin bergerak seperti garis melintasi gurun pasir hitam ini saat ia mundur dari kejaran gas abu-abu. Pergerakan Wang Lin menarik garis panjang di gurun pasir. Teleportasi tidak ada gunanya di sini, dan Wang Lin bahkan mencoba menggunakan spatial bending.
Meskipun dia bisa menggunakannya, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa bergerak es. Atu Inci. Saya baru saja masuk, tapi saya sudah menemui hal yang aneh. Wang Lin mengungkapkan senyum masam. Melihat bagaimana gas abu-abu itu tak henti-hentinya mengejarnya, niat membunuh muncul di matanya. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Panggil angin." Karena kekuatan fisiknya tidak dapat menghancurkan gas, Wang Lin memilih mantra surgawi. Setelah dia berbicara, angin hitam pekat muncul di dunia redup ini dan kemudian 4 naga hitam muncul. Namun, saat keempat naga hitam muncul, langit berubah seolah-olah itu adalah lautan yang mengamuk. Dari kejauhan, untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Gas abu-abu tersebut saling terhubung membentuk angin puyuh yang menyapu area tersebut. Wang Lin tercengang saat keempat naga hitam dari Cold the Wind tersapu. Wang Lin merasakan kulit kepalanya tergelitik dan melarikan diri sekali lagi. Angin puyuh abu-abu di belakangnya menjadi semakin besar karena menyerap lebih banyak gas abu-abu. Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 10.000 kaki saat mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin melarikan diri, dia bisa merasakan kekuatan isap dari belakangnya. Yang mengejutkan Wang Lin adalah kemanapun angin puyuh lewat, gas hitam akan muncul dan diserap olehnya. Akibatnya, angin puyuh semakin membesar saat mengejarnya. Apa sebenarnya ini? Mengepalkan giginya, tungku dewa kuno muncul di sekitar Wang Lin. Kekuatan dewa kunonya memasuki tungku, menyebabkan dia segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada 1000 kaki jauhnya. Meski jaraknya hanya 1000 kaki, hal itu memberi tekad pada Wang Lin. Angin puyuh hanya membutuhkan waktu sedetik untuk melintasi ketinggian 1000 kaki. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatan dewa kunonya di tungku untuk melarikan diri, itu masih belum cukup. Jika dia ingin benar-benar melarikan diri, dia harus menghentikan angin puyuh tersebut. Meski hanya sesaat, itu akan memberi Wang Lin secercah harapan. Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menyentuh tas pegangannya. Lebih dari selusin pedang keluar dari tasnya. Saat pedang ini terbang, mereka membentuk formasi pedang dan menyerang angin puyuh yang datang. Tidak ada waktu untuk merasakan sakit hati saat ini. Saat selusin pedang mendekati angin puyuh, Wang Lin berteriak, "Pedang!" meledak. Saat dia berteriak, salah satu pedang besar mengeluarkan aura destruktif dan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah angin puyuh. Di saat yang sama, pedang besar yang tersisa meledak seperti ini. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menyapu angin puyuh, menyebabkannya berhenti sejenak. Sementara dia merasakan sakit hati terhadap pedang itu, tungku dewa kuno menyala. Dia menghilang dan muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya. Setelah dia muncul, tungku dewa kuno menyala sekali lagi. Setelah berkedip 9 kali berturut-turut, Wang Lin muncul hampir 10.000 kaki jauhnya, tapi dia tidak santai. Angin puyuh berhenti sejenak dan terus mengejarnya. Wang Lin memiliki ekspresi pahit saat dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya terulur. Sebuah retakan muncul di hadapannya, dan saat tangan kanannya terulur, ilusi tombak pembunuh dewa muncul. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin melemparkannya. Tombak ini segera mendekati angin puyuh dan menembusnya. Aura destruktif meletus dan meledak seolah langit dan bumi berguncang. Angin puyuh itu runtuh. Mengambil kesempatan ini, Wang Lin menggunakan tungku dewa kuno sekali lagi.
Dia menggunakannya puluhan kali sekaligus. Namun, ekspresinya langsung berubah pucat melihat pemandangan di belakangnya. Angin puyuh yang runtuh sama dengan gas abu-abu. Itu berubah menjadi lusinan angin puyuh dengan ukuran yang sama dan mengejar Wang Lin. Tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa menghilangkan angin puyuh itu. Semakin dia menyerang, semakin banyak angin puyuh yang muncul. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengalami hal seperti ini. Deng! Kultivasinya, dia secara alami melihat bahwa tidak ada satupun angin puyuh yang palsu dan semuanya nyata. Saya tidak bisa menyebarkannya, menggunakan harta karun, atau merapal mantra. Begitu angin puyuh ini pecah lagi, akan berubah menjadi ratusan. Bagaimana aku bisa menghindarinya? Angin puyuh semakin mendekat dan terus menyerap gas abu-abu yang muncul, membuatnya semakin kuat. Wang Lin tahu bahwa bahkan dengan tungku dewa kuno, dia hanya bisa melakukan ini untuk waktu yang singkat. Segera, angin puyuh akan mendekat. Karena aku tidak bisa menghindarinya, aku harus melawannya. Wang Lin berhenti begitu saja. Dia tidak bisa memberi angin puyuh lebih banyak waktu untuk bertenaga. Saat dia berhenti, kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya dan tubuhnya berkembang pesat. Tubuh sebenarnya dari dewa kuno muncul sekali lagi. Tubuh yang tingginya ribuan kaki ini sepertinya mampu menopang dunia. 5 bintang dewa kuno berputar dengan cepat saat 10 angin puyuh mendekat. Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Dia tidak lagi melarikan diri. Saat dia berjalan ke depan, tungku dewa kuno menyala dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan angin puyuh. Di kedalaman gua kelima di alam surga roh surgawi berdiri sebuah jembatan kayu. Di bawah jembatan mengalir air hitam. Terkadang, bayangan mengerikan muncul di dalam air. Ada seseorang yang duduk di jembatan kayu. Mustahil untuk melihat penampilannya, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa sosok itu mengenakan baju zirah. Dia ditutupi oleh kabut hitam pekat yang dipenuhi energi iblis. Energi iblisnya padat, seolah-olah ini adalah neraka iblis. Tubuhnya tidak bergerak dan tetap duduk. Di depannya melayang sebuah botol kecil. Botol itu ditutup rapat dengan gabus, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Orang di dalam kabut hitam perlahan membuka matanya. Matanya dipenuhi haus darah, dan dia menjilat bibirnya. Dia berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan antar tulang. Siapa yang pertama keluar, sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi daging manusia. Bab 1014. Mengejar 1. Tubuh dewa kunonya tingginya ribuan kaki, membuatnya terasa seperti Wang Lin dapat menopang langit. Tungku dewa kuno menyala dan dia muncul di hadapan angin puyuh. Angin puyuh ini tidak bisa dihancurkan dengan paksa, Wang Lin sudah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya. Saat tubuhnya muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh, dan bukannya memanggil perisai cahaya biru, dia menahan angin puyuh dengan tubuhnya. Saya ingin melihat bagaimana kekuatan angin puyuh ini dibandingkan dengan tubuh dewa kuno saya. Angin puyuh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung menabrak Wang Lin. Berhubungan dekat dengan angin puyuh membuat Wang Lin merasa seperti gelombang kuat menghantam tubuhnya. Khususnya, ada angin kencang di dalam gelombang ini yang ingin merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian untuk diserap oleh angin puyuh. Ketika angin puyuh benar-benar mendarat di tubuh Wang Lin dan mencoba mencabik-cabik tubuhnya,
angin puyuh itu juga memasuki tubuhnya. Ada suara letupan dari dalam tubuh Wang Lin, dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Saat dia mundur, tungku dewa kuno menyala. Dia muncul 1000 kaki jauhnya dan menghindari serangan 4 angin puyuh. Ekspresi Wang Lin serius. Menggunakan tubuhnya sebagai ujian, Wang Lin dapat dengan jelas menghitung berapa banyak angin puyuh yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Seorang kultivator biasa akan terkoyak, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak akan lolos. Bahkan aku merasakan sakit dengan tubuh dewa kunoku. Angin puyuh apa ini? Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat angin puyuh menuju ke arahnya. Cahaya biru menyala di sekitar Wang Lin saat perisai cahaya biru muncul dan berputar di sekelilingnya. Jika aku menggunakan perisai cahaya biru dan tubuh dewa kunoku, aku seharusnya bisa menyingkirkan angin puyuh ini. Wang Lin bergerak lurus menuju angin puyuh. 3 angin puyuh bergerak paling cepat, dan saat mereka bergerak menuju Wang Lin, mereka menabrak perisai cahaya biru. Terdengar suara gemuruh keras dan perisai cahaya biru mulai berkedip. Dampak yang tak terbayangkan membuat Wang Lin harus mundur. 9 angin puyuh lainnya menyerbu dan menabrak perisai cahaya biru saat Wang Lin mundur. Saat perisai cahaya biru berputar, Wang Lin mundur sekali lagi. Ini adalah kemunduran tanpa akhir, dan ketika angin puyuh terus menghantamnya, dia mundur lagi dan lagi. Pada saat ke-9 angin puyuh menghilang, Wang Lin telah mundur ke jarak yang tidak diketahui. Meskipun dia adalah dewa kuno, dia hanya berada di bintang 5. Meskipun perisai cahaya biru menghalangi angin puyuh, rasa sakit yang dirasakan Wang Lin menyebabkan keringat dingin menutupi dahinya. Krisis ini belum berakhir, masih ada 15 angin puyuh lagi yang datang ke arahnya. 15 angin puyuh tampaknya berbaris sebelum menyerang Wang Lin. Bahkan jika dia menggunakan tungku dewa kuno untuk menghindar, dia tidak dapat memisahkan angin puyuh, karena kecepatannya. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi bergema dalam sekejap, 15 angin puyuh menghantam perisai cahaya biru dan menghilang, berubah menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Perisai cahaya biru hampir menempel di tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar dan seteguk darah menyembur, tapi dia menelannya kembali. Kemudian tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Wang Lin jatuh ke tanah puluhan ribu kaki jauhnya, menyebabkan gelombang kejut terjadi. Pasir dalam jumlah besar terlempar ke udara, dan butuh waktu lama untuk mengendap. Ada lubang besar di tanah. Wang Lin sudah menyusut kembali ke ukuran orang normal. Dia tersenyum masam saat dia berjuang untuk bangkit dan kemudian berjalan keluar dari lubang. Melihat gurun pasir hitam yang halus, Wang Lin menghela nafas lega. Ketakutan masih melekat di matanya. Ini pertama kalinya tubuh Dewa Kuno bintang 5 saya terluka seperti ini. Saya tidak tahu angin puyuh apa itu, tapi kekuatannya luar biasa. Jika aku membiarkannya terbelah sekali lagi, maka aku tidak akan mampu menolaknya hari ini. Ekspresi Wang Lin muram. Setelah tubuh asal dan avatarnya menyatu, dia bisa melawan seorang penggarap pembersih nirwana. Awalnya, dia percaya bahwa dia cukup aman terhadap siapapun kecuali para penggarap pembersih nirwana tahap akhir dan monster tua penghancur nirwana, terutama mengingat fakta bahwa tubuh dewa kuno ini sangat kuat. Namun, saat ini, Wang Lin merasakan bahaya. Ketika dia melihat gurun pasir hitam, seolah-olah dia telah kembali ke tanah dewa kuno.
Dia harus sangat berhati-hati karena satu kesalahan bisa merenggut nyawanya. Akhir-akhir ini, aku mengalaminya dengan terlalu mudah. Peningkatan kultivasi dan integrasi tubuh asli saya telah membuat saya menjadi kurang berhati-hati dibandingkan sebelumnya. Wang Lin merenung dalam hati. Dia mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Tatapan seperti ini sudah lama tidak muncul di matanya. Berkat krisis yang baru saja dia hadapi, dia memulihkan sikap hati-hati yang dia miliki sebelumnya. Ini adalah Gua Kaisar Langit King Lin. Itu penuh dengan bahaya, jadi aku tidak boleh lalai sama sekali. Saya harus waspada. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyebarkan akal ilahi tetapi memutar tubuhnya. Dia perlahan berjalan ke depan. Berkat ketabahan mentalnya, dia menyadari bahwa meskipun ada kemungkinan gas abu-abu akan muncul, hal itu sebagian besar disebabkan oleh akal sehatnya. Meskipun kekuatan gas abu-abu kuat pada awalnya, dia masih bisa menahannya. Namun, dia mempunyai firasat samar bahwa jika dia menyebarkan kesadaran ilahinya sekali lagi, apa yang akan muncul bukanlah gas abu-abu melainkan sesuatu yang lain. Perasaan ini sangat aneh, dan itu datang dari Wang Lin yang memahami surga selama lebih dari 1000 tahun. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa muncul di tangannya dan terbuka dengan gemetar. Tangan kiri Wang Lin meraih ke dalam dan mengeluarkan pecahan jiwa. Fragmen jiwa ini memiliki ekspresi yang galak, namun telah lama kehilangan keinginannya setelah disempurnakan di dalam bendera jiwa. Itu dengan hormat melayang di hadapan Wang Lin. Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa dan menunjuk di antara alis pecahan jiwa. Dia meninggalkan sedikit perasaan ilahi di dalamnya. Setelah melakukan ini, dia menyerang ke depan. Setelah 15 menit, dia sudah sangat jauh dari pecahan jiwa. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi tidak menyebarkan akal sehatnya. Sebaliknya, dia mengirimkan pesan. Perasaan ilahi yang tersisa pada pecahan jiwa menyebar. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang tak terbayangkan muncul di benak Wang Lin. Dia memutuskan hubungannya dengan perasaan ilahi tanpa ragu-ragu. Saat perasaan ilahi terputus, Wang Lin samar-samar melihat langit di atas fragmen jiwa bergolak. Sinar cahaya abu-abu jatuh dari langit dan mendarat di pecahan jiwa, melenyapkannya sepenuhnya. Keringat dingin keluar dari dahi Wang Lin. Untungnya, dia telah bersiap dan telah memutus kesadaran ilahi dengan cepat sehingga tidak menimbulkan reaksi apapun di lokasinya. Dia menatap langit di kejauhan dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Meskipun cahaya abu-abu menghilang dalam sekejap, perasaan yang dirasakan Wang Lin lebih menakutkan daripada lusinan angin puyuh yang menyatu. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin bergerak melewati gurun pasir hitam. Tidak ada siang atau malam, langit selalu redup seolah terhalang badai debu. Wang Lin berjalan sangat jauh dalam waktu 1 bulan. Selama sebulan ini, dia tidak melihat satu orang pun, dia bahkan tidak melihat satu pun makhluk hidup. Tidak ada tanaman di sini. Satu-satunya hal selain dia hanyalah baran, pasir hitam. Setelah melihat ini terlalu lama, pikiran seseorang pun akan menjadi suram. Ekspresi Wang Lin lebih suram dari biasanya. Tempat ini ibarat tanah terlarang, penjara yang akan memunculkan keputusasaan di hati, keputusasaan terhadap kehidupan itu sendiri. Meskipun manusia tidak bisa dibandingkan dengan manusia, jika mereka tinggal di sini terlalu lama, mereka akan menderita karena penindasan ini.
Tidak hanya jiwa asal mereka akan berubah dan kepribadian mereka menjadi lebih bermusuhan, mereka hampir berubah menjadi iblis. Jika seorang penggarap setan ada di sini, tempat ini akan menjadi seperti tanah suci bagi mereka dan tingkat budidaya mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, jiwa asal mereka akan sepenuhnya berubah menjadi iblis dan mereka akan menjadi manusia iblis tanpa kesadaran apapun. Sepanjang jalan, Wang Lin diam-diam merenung dan perlahan berjalan ke depan. Selama bulan ini, dia tidak melihat gas abu-abu aneh itu lagi. Namun, perasaan krisis tidak hanya tidak hilang, tetapi menjadi semakin kuat seiring dia bergerak maju. Beberapa kali selama periode ini, Wang Lin dengan jelas merasakan perasaan ilahi yang menyapu seperti angin sepoi-sepoi. Namun, tidak peduli seberapa keras Wang Lin mencari, dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ilahi ini. Dia tidak bisa terbang. Selama sebulan, dia mengeluarkan pecahan jiwa yang terbang ke langit. Setelah terbang 200 kaki ke udara, pecahan jiwa itu runtuh. Berdiri di atas pasir di tanah, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Ada gas hitam bergerak di wajahnya, tapi matanya dipenuhi dengan kejernihan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan situ berjalan di jalur iblis. Jadi jika dia ada di sini, dia pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Wang Lin merenung sambil mengangkat tangannya dan menggenggam wajahnya. Benang hitam keluar dari wajahnya dan masuk ke tangan kanannya. Melihat gas hitam di tangannya, Wang Lin merasakan aura iblis yang tersebar darinya. Energi iblis, mata Wang Lin bersinar dan dia tanpa ampun meremasnya. Dalam sekejap, gas hitam itu runtuh dan menyebar. Ia segera menempuh jarak 1000 kaki dan perlahan menghilang. Wang Lin berhenti bergerak saat dia menatap energi iblis yang menghilang dan dia berpikir. Mungkin aku bisa melakukan ini. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Di gurun pasir hitam tak terbatas ini, tidak ada yang bisa memberitahunya arah mana. Dia hanya bisa terus berjalan ke depan untuk mencari jalan keluar. Waktu berlalu sekali lagi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Setelah terjebak di sini selama 2 bulan, gas hitam mengelilingi Wang Lin. Dari jauh, Wang Lin terlihat agak kurus dan seperti dewa iblis. Dia perlahan bergerak maju. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.